Saya diminta mewakili Kakak Winate untuk menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Australia, Sekretaris 2 Bidang Politik, Mr. Aston. Kakak yang kami panggil kemarin sesuai dengan tradisi Nasdem, ya Kakak Aston dan Kakak Amelia di Konsulat Jenderal Australia di Bali, dan didampingi oleh Reskiana Ramli yang membidangi riset dan diplomatik perkembangan ekonomi di Bali. Sebuah kehormatan bagi Partai Nasdem karena Kakak Winat ada kesibukan lain, sehingga kami bersama Kepala Sekretariat IPA mendampingi sekaligus menyambut kehadiran beliau dari Kedutaan dan Konsulat Jenderal yang ada di Bali, NTT dan NTB. Mereka mengapresiasi penerimaan yang kami lakukan berdua. Tapi sebelumnya kunjungan semacam begini dari peneliti asing, konsul asing, atau pejabat diplomatik asing pernah dilakukan? Ya, untuk DPW yang semenjak kantor di sini ya mungkin pertama kali kami tahu begitu. Ya mungkin dalam periode-periode sebelumnya mungkin ya di kepemimpinan Kakak Ida Bagusaka mungkin juga pernah, mungkin di waktu masih di Batanghari begitu. Suasana keakraban yang terbangun dalam pertemuan kemarin ya tentu ya kami juga merasa bangga ya bisa mendampingi dan memberikan informasi, karena yang ditanyakan bagaimana perkembangan Nasdem dari pemilu yang lalu dan persiapan Nasdem untuk pemilu yang akan datang. Ya tentu apakah dalam dinamika yang terjadi untuk 2024 bagaimana Nasdem di Bali. Yang kami sampaikan ya pemilu yang lalu ya 2 periode kami ikut berpemilu. Nasdem adalah salah satu partai yang usianya relatif muda untuk ikut berkontestasi di Pulau Bali yang kita cinta ini, dan kami bersyukur dalam perjalanan 2 pemilu kami tetap dalam suasana kondusif. Nasdem bersama seluruh jajaran partai yang ikut berkontestasi, kita bersaing secara sportif, tetapi kita bersyukur ya dalam 2 periode pemilu ya Nasdem mendapat kepercayaan yang cukup sebagai partai baru. Walaupun kami sampaikan untuk DPR RI kami belum bisa pecah telur sampai sekarang. Pada pemilu awal kami ikut berkontestasi, kami memiliki seorang bupati di Karangasem, dan dalam periode kedua beliau tidak terpilih lagi. Tentu kami sangat hargai apa yang menjadi pilihan terbaik masyarakat Bali. Menyongsong pemilu 2024 ya tentu Ketua Umum baru saja dalam minggu-minggu ini hadir di tengah-tengah kita sebagai bacalak dari seluruh Bali, memberikan arahan sekaligus strategi yang tentu tidak bisa kami sampaikan. Pada intinya Ketua Umum mengharapkan Partai Nasdem bersaing secara sportif, dan tentu yang paling utama menjaga stabilitas politik yang ada di Bali, dan bagaimana pemilu berjalan dengan baik dengan iklim yang kondusif, menghargai adat dan budaya masyarakat Bali. Jangan sampai karena pemilu kita terbelah. Ketua Umum kami Pak Surya Paloh mengarahkan kepada kader-kadernya seperti itu, karena bagaimanapun juga Nasdem hadir dengan ide gagasan yang tidak jauh berbeda daripada masyarakat Bali begitu. Kami juga ditanyakan bagaimana dengan dinamika Pilpres, karena ya
Pilpres karena masih dalam proses bacaleg, ya kami katakan di Bali kami hati-hati karena memang kami harus menghormati adat dan budaya masyarakat Bali terkait dengan situasi politik yang akan berjalan pada pemilu 2024. Tetapi secara umum masyarakat Bali tidak ada gejolak diskriminatif sebagaimana yang ya menjadi rumor, menjadi isu, dan mudah-mudahan kondisi ini tetap seperti ini dan berjalan kondusif. Dari Darasa juga menanyakan bagaimana komunikasi politik Nasdem dengan pimpinan daerah di kabupaten kota atau dengan Gubernur Bali. Ya, sampai saat ini komunikasi kita baik-baik saja. Ya, semua kita merasa memiliki Gubernur Bali, wali kota, bupati di masing-masing wilayah, karena itu adalah hasil pilihan yang terbaik dari masyarakat Bali. Ya, mereka sangat mengapresiasi Nasdem Bali, dan tentu kami juga sampaikan bahwa gedung yang megah ini didirikan oleh Ketua Umum kami sebagai wujud keseriusan daripada Partai Nasdem, tidak hanya sekedar untuk ikut berpemilu dalam beberapa periode, tapi ikut berpemilu sebagai penyangga kekuatan demokrasi untuk puluhan tahun ke depan. Jadi salah satu isu yang menarik juga soal politik identitas. Sebenarnya mereka tahu isu itu sedang terjadi, tapi mereka berkomentar dari isu politik begitu. Jadi ya sepertinya itu politik memang seperti itu yang dikomentari oleh mereka. Tetapi bagi kami katakan ya di Bali, ya masyarakat Bali ya kayaknya biasa-biasa saja. Tetapi walaupun ada situasi yang cukup berat, tetapi kan kita tahulah di Bali ini, saya sampaikan bahwa di Bali ini kan kekuatan parpol yang terbesar adalah PDIP dan Golkar. Tentu kami tidak menutup mata akan hal itu, tetapi bagaimana kami membangun ya keakraban dengan teman-teman lintas partai, tetapi tetap berkompetisi dengan ide gagasan, terutama dalam konteks legislatif dan pemilihan presiden. Kami coba ya ada di ruang yang berbeda, sehingga kami fokus diminta oleh Ketua Umum untuk bagaimana kami mampu meningkatkan peningkatan kursi di legislatif, baik di kabupaten kota, di provinsi maupun di DPR RI. Karena ya target Ketua Umum ya ada satu lah dari 100 kursi yang dicanangkan untuk disumbangkan oleh Bali ke depan begitu. Ya, terkait dengan kunjungan kunjungan mereka ini sebenarnya misinya apa ya kalau dikaitkan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia? Mungkin dia ingin berkomunikasi dengan partai-partai politik yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat regional atau kabupaten kota yang ada di Bali, dan tentu mereka ada komunikasinya pada topnya, pada di tingkat Balinya atau di DPW-nya begitu. Nanti mereka juga akan berkunjung ke Partai Golkar, dan tentu kemarin dia bilang ya mungkin Selasa besok mereka akan ketemu dengan DPP Partai Nasdem di Jakarta begitu. Dan selanjutnya setelah dari kantor DPW mereka jalan ke kantor KPU. Kami baca di berita hari ini ya Ketua KPU juga dikunjungi oleh tim dari konsulat Australia ini gitu. Sehingga tentu karena ini yang membidangi ekonomi, riset dan lain sebagainya, tentu pasti
terkait dengan stabilitas dan hubungan ke depan, bagaimana Bali dengan Australia, yang mana turis di Bali ini kan banyak datang dari Australia. Tentu tourism ini kan mengedepankan stabilitas yang diutamakan, dan itu sesuai dengan arahan Ketua Umum. Ya, tentu berpemilu dengan ide gagasan, dengan riang gembira, tidak saling meniadakan, satu dengan yang lainnya saling menghormati. Itulah hakikat demokrasi bagi kami dari Partai Nasdem yang ada di Bali, yang sangat menghargai adat dan budaya masyarakat Bali, dan juga sekaligus bagaimana multikultur dibangun menjadi kekuatan kita bersama untuk wajah Indonesia yang kondusif lah Bali ini ke depan.